bersyukur pada pagi hari ini kita boleh hadir di kesempatan Tuhan, kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita mau beri yang terbaik. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kau beri kesempatan untuk kami dapat hadir dengan keadaan yang baik, dengan tubuh yang sehat. Ini semua anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan, atas kasih yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, mungkin dengan waktu yang terbatas, tapi kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Setiap pujian, penyembahan kami, sungguh-sungguh kami ingin memberikan yang terbaik, memberikan sesuatu yang sungguh-sungguh menyenangkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kebaikan Tuhan sudah diberikan setiap kami begitu banyak. Rinduan kami hanya ingin menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus. Kau menyertai setiap kami. Proteksi Allah itu ada di ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini nama-Mu saja yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kepada kami segala dosa-dosa saja yang mengganggu ibadah kami yang bersatu Tuhan, mata kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mau segala kasih Tuhan yang bekerja di tempat ini memberkati setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan teman-teman kami berjalan Tuhan, sertai setiap mereka supaya mereka boleh sampai tempat ini bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami dengan hati yang rindu Tuhan, kami menghampiri Engkau, kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang benar ya Tuhan, yang menyembah Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
surah yang bagi Tuhan, katakan amin. Mari berkemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Suci Maha mulia, disanjung tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan sungguh firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus melalui pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata amin. Secara kembali Bapak Saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Oke. Nah, pagi hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, karena memang durasi waktu yang tidak terlalu panjang ya. Kita akan langsung membuka Alkitab kita dari kitab 1 Timotius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-6. 1 Timotius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-6. Oke, saya tunggu supaya semua boleh mendapat ayat ini. Saya akan bacakan
Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja, ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 di ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Mungkin triple lebih sedikit, ya. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah merasa cukup. Sekali lagi, merasa cukup. Ya. Ayat yang baru kita baca, kalau dalam terjemahan yang lain itu memberikan penjelasan yang lebih mudah untuk ditangkap. Ya, kalau terjemahan baru yang Bapak Ibu Saudara rata-rata miliki itu berkata ibadah disertai rasa cukup. Nah, banyak orang berasumsi bahwa ibadah itu hanya sekedar ke gereja. Namun sesungguhnya arti ibadah bukan hanya sekedar waktu kita berada di gereja. Karena itu terjemahan yang lain berkata, kesalehan yang disertai rasa cukup akan memberi manfaat yang besar. Sekali lagi, kesalehan yang disertai rasa cukup. Jadi kata ibadah itu diartikan bukan hanya saat umat Tuhan berada di dalam gedung gereja, namun melibatkan semua aspek kehidupan umat Tuhan yang hidup di dalam kesalehan, kebenaran. Karena itu dikatakan kesalehan yang disertai rasa cukup akan memberi manfaat yang besar. Ya, jadi bukan hanya waktu ada di gedung gereja, namun kesalehan hidup kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan saat mereka hidup di dalam kebenaran disertai rasa cukup akan memberi manfaat yang besar. Jadi ternyata rasa cukup membuat ibadah kesalehan seorang umat Tuhan itu berdampak atau bermanfaat besar. Ya, saya ulang sobat. Ibadah kesalehan yang disertai dengan rasa cukup itu memberi dampak, manfaat, keuntungan yang besar. Dalam terjemahan yang lain itu ada dikatakan seperti ini. Secara rohani kita sungguh diberkati kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai kehendak Allah. Saya ulang ya, terjemahan yang lain berkata, secara rohani kita sungguh diberkati kalau kita merasa puas, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, terjemahan yang terakhir ini dalam satu terjemahan yang bebas memberikan pengertian yang lebih lagi. Bukan hanya sekedar keuntungan besar, manfaat yang besar, namun ketika umat Tuhan punya rasa cukup, punya rasa puas dengan apa yang dimiliki, maka rohaninya akan sungguh diberkati. Saya ulang ya, ketika umat Tuhan merasa cukup, merasa puas dengan apa yang dimiliki, maka rohaninya akan sungguh diberkati. Wah, luar biasa. Ya, saya merenungkan ayat ini dengan terjemahan-terjemahan yang lain menjadi pembanding, membuat saya mengambil kesimpulan bahwa merasa cukup itu sangat penting dimiliki oleh umat Tuhan. Sekali lagi, merasa cukup atau rasa puas sangat penting dimiliki oleh setiap umat Tuhan, karena dikatakan memberi manfaat yang besar, memberi keuntungan, bahkan rohani, jadi juga ikut diberkati ketika umat Tuhan memiliki rasa cukup, rasa puas dengan apa yang ada dalam hidupnya. Nah, mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara, Pak, kalau sebagai anak Tuhan kita harus merasa cukup, merasa puas, lalu berhenti sampai situ, kapan kita maju? Apalagi anak-anak muda ya, biasanya karena umur mereka yang masih muda,
usia yang produktif, ya, mereka punya keinginan, mereka punya semangat, mereka punya gairah, mereka punya mimpi, ya. Nah, kalau mereka dengar kata cukup, puas dengan apa yang dimiliki, timbul pertanyaan, kapan saya bisa maju? Kapan saya bisa lebih lagi? Kapan saya bisa meningkat? Katanya rasa cukup, rasa puas. Nah, dalam menjalani hidup ini harus ada yang namanya keseimbangan. Sekali lagi, dalam menjalani kehidupan ini harus ada yang namanya keseimbangan. Mengapa? Karena dalam Alkitab dikatakan untuk segala sesuatu di dunia ini selalu ada masanya, selalu ada waktunya. Nah, ketika kita jalani hidup ini, maka antara satu dengan yang lain harus ada keseimbangan atau balance. Contoh, sekalipun Bapak Ibu Saudara suka berada di udara yang dingin, namun kalau tidak pernah merasakan kehangatan, saya kira tubuh kita akan tidak sehat. Sekalipun kita menyukai udara dingin. Mengapa? Ini menunjukkan bahwa manusia itu dalam menjalani hidup butuh keseimbangan. Suka udara dingin, namun juga membutuhkan kehangatan sinar matahari. Ya. Balance, seimbang. Tidak bisa hanya satu sisi saja, tidak bisa. Harus balance, seimbang. Nah, ingin maju, ingin lebih lagi, ya, ingin mencapai mimpi dibandingkan dengan merasa cukup atau puas dengan apa yang dimiliki adalah dua sisi yang harus balance, seimbang. Tidak bisa kita hanya berkata bagi saya yang penting itu adalah merasa cukup saja, maka tidak ada keinginan untuk maju. Namun juga nggak bisa berkata bagi saya yang penting maju, lebih lagi, tidak boleh berpuas diri, namun tidak memiliki rasa cukup, juga nggak bisa. Karena keduanya harus seimbang, harus balance. Ya. Jikalau tidak seimbang, maka bagaikan seperti tadi orang yang hidup hanya di udara yang dingin, tubuhnya akan tidak sehat. Dia juga membutuhkan kehangatan sinar matahari. Sekalipun satu sisi kita ingin lebih maju, ingin lebih baik, ya, menggapai mimpi yang lebih besar, namun jangan lupa Alkitab mengingatkan bahwa rasa cukup, merasa cukup atau puas harus juga dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan, apakah ketika seorang umat Tuhan memiliki keinginan untuk lebih atau ingin lebih kaya, ingin lebih sukses, apakah itu dosa? Jawabannya tentu tidak. Ya, jadi kalau ada umat Tuhan yang berkata saya ingin lebih kaya, lebih sukses, lebih berhasil, lebih maju, itu bukanlah sebuah dosa. Ya. Tetapi sekali lagi harus ada balance, keseimbangan. Ya, satu sisi ingin lebih maju, tapi di sisi yang lain juga merasa cukup atau puas dengan apa yang dimiliki. Beberapa waktu atau bulan yang terakhir ada masa pandemi. Kehidupan manusia jadi banyak mengalami kesulitan, termasuk juga umat-umat Tuhan. Karena kita masih hidup di dunia, kita juga mengalami kesulitan-kesulitan. Salah satunya kesulitan soal ekonomi, pendapatan, penghasilan, ya, yang biasanya kita dapat dengan standar nilai tertentu, sekarang mungkin mengalami penurunan, mengalami kemerosotan, ya, karena memang situasi kondisi yang seperti ini.
Nah, inilah saatnya untuk kita umat Tuhan belajar juga bisa merasa cukup atau puas dengan apa yang ada pada kita. Karena kita hanya mengejar mengutamakan ingin lebih sukses, lebih kaya, lebih berhasil, lebih maju, hanya itu yang ada dalam pikiran, maka saya yakin akan banyak anak Tuhan yang stres, frustasi, kecewa, marah, dan sebagainya. Mengapa? Karena dia berharap ingin lebih maju, lebih sukses, namun ternyata kondisi keadaan hidupnya justru sebaliknya, mengalami penurunan penghasilan dan sebagainya, mengalami penurunan. Nah, ini saatnya untuk balance, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang dimiliki. Rasa cukup akan membuat menjadi sebuah kontrol atau kendali dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Rasa cukup atau rasa puas atas apa yang dimiliki akan menjadi sebuah kontrol atau kendali bagi kehidupan anak Tuhan. 1 Timotius pasal 6 di ayat yang ke-9 berkata, 1 Timotius pasal 6 di ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dikatakan mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Saya perlu jelaskan pengulangan dari kalimat yang tadi di awal. Ingin kaya sendiri bukanlah sebuah dosa. Namun ketika seorang umat Tuhan hanya ingin kaya, tidak disertai, tidak diimbangi dengan rasa cukup, rasa puas dengan apa yang dimiliki, maka dia akan jatuh seperti yang dikatakan di 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Dia merasa selalu kurang, tidak puas. Rasa puas, rasa cukupnya tidak ada. Padahal itu penting, harus ada, menjadi sebuah balance, keseimbangan hidup seorang anak Tuhan. Nah, akibatnya apa? Mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan, nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu ingat kisah seorang yang bernama Akan, ya, itu bisa dibaca dalam kitab Yosua. Sesudah Israel merebut, ya, mereka dengan pertolongan Tuhan bisa merobohkan tembok Yeriko yang tebal, yang kuat, roboh oleh kuasa Tuhan. Israel masuk merebut, ya, tanah Kanaan. Nah, Tuhan kasih perintah, tidak boleh mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Tidak boleh diambil. Akan, seorang yang bernama Akan, karena dia punya keinginan yang besar untuk lebih kaya, lebih maju, lebih punya banyak harta, maka dia mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dia mencuri, disembunyikan. Dia pikir tidak ada yang tahu. Dia lupa bahwa Tuhan Allah yang Maha Tahu melihat setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Dan kemudian ketahuan, singkat cerita gitu ya, ketahuan dan akan serta seluruh keluarganya mendapat hukuman. Mereka semua dihukum oleh Tuhan, mati, dibakar, binasa. Mengapa? Karena nafsu ingin lebih tidak diimbangi dengan rasa cukup atau rasa puas dengan apa yang dimiliki. Ya, contoh yang lain, Yudas Iskariot. Ini Bapak Ibu sudah tentu tahu ya, Yudas Iskariot ini seorang murid Tuhan yang juga adalah bendahara.
Dia dipercaya pegang keuangan. Namun karena punya rasa ingin lebih kaya, lebih punya banyak harta, maka keuangan yang dipegang oleh Yudas seringkali diambil, dicuri. Bahasa sehari-hari bilang diuntit. Ya, ini dilakukan oleh Yudas Iskariot. Mengapa? Karena rasa cukup atau rasa puas tidak ada dalam kehidupannya, sehingga tidak balance. Yang ada cuma ingin maju, ingin lebih kaya, lebih punya banyak harta, lebih sukses. Dia gunakan segala cara, termasuk mencuri uang kas yang dipegang dan dipercayakan kepadanya. Jadi ini contoh-contoh bahwa ingin lebih, ingin kaya bukanlah dosa, namun harus diimbangi, dikontrol, direm dengan yang namanya rasa puas atau rasa cukup atas apa yang kita miliki. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kendaraan bermotor, entah roda 2 atau roda 4, ya, seandainya misalkan itu kendaraan yang cukup bagus, namun hanya ada gas, tidak ada remnya, beranikah Bapak Ibu Saudara mengendarainya? Kalau saya tidak berani, karena adanya cuma gas, remnya tidak ada. Ya, sekalipun itu kendaraan yang bagus, wah kita tidak berani menaikinya karena nggak ada remnya. Harus ada gas untuk membuat kendaraan melaju, namun juga harus ada rem membuat kendaraan bisa berhenti. Itulah keseimbangan, balance. Rasa ingin maju, ingin kaya, namun harus diimbangi dengan kontrol yang baik, rasa cukup atau rasa puas dengan apa yang dimiliki. Ya, jadi sekarang kita tahu bahwa ternyata rasa cukup penting dalam kehidupan umat Tuhan. Bukan tidak boleh maju, bukan tidak boleh ingin lebih maju, bukan. Tapi rasa cukup, rasa puas menjadi penyeimbang, menjadi rem, menjadi kontrol, sehingga umat Tuhan tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang mencelakakan, seperti yang dialami Akan, seperti juga yang dialami oleh Yudas Iskariot yang akhirnya menjual gurunya dan mati, bunuh diri, gantung diri, binasa karena tidak diimbangi dengan rasa cukup atau rasa puas. Nah, sekarang kita akan melangkah lebih lanjut. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang rasa cukup. Ya, karena tadi kita sudah lihat bahwa rasa cukup, rasa puas dengan apa yang dimiliki itu penting, menjadi rem, menjadi kontrol, menjadi penyeimbang. Maka sekarang kita akan lihat lebih jauh tentang rasa cukup atau rasa puas. Yang pertama, rasa cukup itu tergantung kepada kondisi hati seseorang. Saya ulang ya, rasa cukup itu tergantung dari kondisi hati seseorang. Karena rasa cukup atau puas tidak tergantung dari kondisi, keadaan, atau apa yang dimiliki seseorang. Contoh, ada orang berkata begini, Pak, saya belum bisa cukup, belum bisa puas dengan keadaan saya sekarang karena tabungan saya baru 100.000. Saya akan bisa cukup dan puas kalau tabungan saya sudah 10 juta. Yang lain lagi berkata, waduh, 10 juta, bagi saya 10 juta belum puas. Saya baru bisa puas, bisa cukup kalau saya punya tabungan 100 juta. Yang lain lagi berkata, waduh 100 juta, nggak bisa. Bagi saya akan merasa puas dan cukup kalau saya punya tabungan 1 miliar. Nilai seberapa banyak, seberapa besar yang dimiliki oleh seseorang ternyata tidak membuat seseorang bisa merasa cukup.
Pengkhotbah pasal 5 di ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 5 di ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu Saudara pakai Alkitab cetak, itu ayat yang ke-9. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10, atau kalau Alkitab cetak ayat yang ke-9. Dikatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dikatakan tidak akan puas dengan uang, dengan penghasilan, tidak akan puas. Jadi kalau seorang berkata saya baru bisa puas, saya baru bisa merasa cukup kalau saya punya nilai tertentu, maaf, itu salah. Karena ternyata seberapa besar nilai yang dipunyai seseorang itu juga tidak menjamin seseorang bisa puas. Karena Alkitab berkata uang tidak akan bisa membuat puas, penghasilan tidak akan bisa membuat puas, tidak bisa. Karena ternyata merasa cukup itu bicara tentang kondisi hati. Hati yang merasa cukup, hati yang merasa puas dengan apa yang dimiliki. Ini keputusan yang dibuat oleh seseorang ya, sehingga dia dari hatinya dia berkata, aku merasa cukup, aku merasa puas dengan apa yang dimiliki, dan bukan bergantung pada nilai, jumlah, nominal dari apa yang dimiliki. Bukan. Ya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dalam salah satu kalimat doa Bapa kami, Tuhan berkata begini, diajarkan kepada para muridnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan makanan kami yang berlimpah-limpah, bukan. Coba Bapak Ibu boleh lihat ya Alkitabnya ya. Itu ada di Matius ada, Markus ada, Lukas ada. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada kata cukup. Ya. Mengapa Tuhan mengajarkan supaya kita meminta yang secukupnya? Ketika berdoa, berikanlah pada kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Mengapa? Tuhan ingin supaya umatnya tidak merasa khawatir akan hari besok. Sekali lagi, tidak merasa khawatir akan hari besok, tapi senantiasa mengandalkan pemeliharaan dari Allah. Ya, mengandalkan pemeliharaan yang dari Allah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, belajar mempercayai bahwa apa yang Allah berikan kepada umatnya itu cukup. Sekali lagi, apa yang Allah berikan kepada umatnya itu cukup. Kita diajari untuk belajar percaya. Karena itulah doa Bapa kami, berikanlah pada kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Ya, dilatih, diajari supaya tidak khawatir akan hari besok, percaya akan pemeliharaan Tuhan, bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan mempercayai bahwa apa yang Allah berikan kepada umatnya itu cukup, itu cukup. Ya, akan menjadi berbahaya jikalau tidak ada rasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mulai muncul tadi dikatakan nafsu-nafsu, ya, nafsu ketamakan, nafsu keserakahan yang menjerumuskan dan menghancurkan kehidupan seorang umat Tuhan. Ya. Nah, Agur bin Yakin, seorang yang bijak, menuliskan, dan tulisannya ini dimasukkan dalam kitab Amsal. Bapak bisa lihat di Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-7,
sampai dengan ayat yang ke-9. Amsal pasal 30 di ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. 2 hal aku mohon kepadamu. Ini perkataan Agur bin Yakin. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Agur bin Yakin bukanlah seorang yang tidak menginginkan kesuksesan, bukanlah seorang yang tidak menginginkan kekayaan. Tidak. Agur bin Yakin seorang yang ingin sukses. Namun sekalipun dia ingin sukses, dia ingin berhasil, dia sadar bahwa kekayaan ataupun sebaliknya kemiskinan itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya jikalau tidak disertai dengan rasa cukup. Karena itulah dia berkata, bahaya kalau kaya, sukses, sombong. Siapa Tuhan? Sebaliknya, miskin, merasa nggak cukup, nggak punya apa-apa, mencuri, nggak memuliakan Tuhan, mencemarkan nama Tuhan. Namun Agur bin Yakin berkata, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian. Ini bicara tentang rasa cukup, rasa puas. Hal yang senada Tuhan ajarkan kepada muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita bisa belajar bahwa ternyata merasa cukup itu tergantung dari kondisi hati seseorang. Bukan karena apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah dicapai, bukan. Itu tidak akan bisa membuat puas, tidak akan bisa membuat merasa cukup. Namun kondisi hati seseorang, apalagi kalau umat Tuhan mengerti, Tuhan ajarkan doa Bapa kami, berikanlah kami pada ini makanan yang secukupnya. Maka dengan pengertian kondisi hati seseorang umat Tuhan akan membuat dia bisa merasa cukup, merasa puas dengan apa yang dimiliki dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, kita lanjut ya. Merasa cukup atau puas. Kalau yang pertama itu bicara tentang kondisi hati. Yang kedua, merasa cukup itu akan membuat seseorang mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya ulangi, merasa cukup akan membuat seseorang mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau yang pertama dikatakan rasa cukup diawali dari kondisi hati seseorang. Maka yang kedua, sekarang bukan cuma bicara kondisi hati, tapi melangkah yang kedua. Dia akan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ada tindakan, ada action, ada perbuatan. Awalnya memang hatinya yang bisa merasa cukup. Tapi kemudian tindakan atau actionnya juga membuat dia belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dirinya. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu. Sekali lagi, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dikatakan cukupkanlah dirimu
dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman. Orang yang tidak belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, maka dia tidak akan merasakan penyertaan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Belajar untuk mencukupkan diri. Rasul Paulus ya dalam kitab Filipi mengatakan hal yang senada. Itu ada di Filipi 4 ayat yang ke-11 ya. Bapak Ibu bisa tulis saja ya. Filipi 4 ayat 11 dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ada kata belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi orang yang hatinya sudah memiliki rasa cukup, rasa puas dengan apa yang dimiliki, maka dia akan melangkah yang kedua. Dia akan belajar untuk mencukupkan diri. Dia akan bertindak, dia akan berbuat untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dirinya, pada hidupnya. Minta hikmat Tuhan untuk kita bisa mengelola dengan baik apa yang ada pada kita. Karena manusia ini sebenarnya kalau benar-benar mau minta hikmat dan pertolongan Tuhan, dia akan mampu beradaptasi dan mengelola sesuai dengan apa yang ada padanya. Manusia ini bisa, ya bisa. Ya, ada orang yang hidupnya susah, namun dia tetap sehat. Makanannya mungkin bukan makanan yang mahal, bukan makanan yang mewah, namun dia sehat karena dia bisa beradaptasi dengan sesuai apa yang dimilikinya. Itu semua orang bisa melakukannya, tinggal mau melakukan atau tidak. Kalau tidak mau melakukan, tidak belajar mencukupkan diri, benarlah ungkapan yang berkata, besar pasak daripada dia. Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Habis, bangkrut, utang. Tak cukup sih. Maka harus minta hikmat Tuhan supaya bisa mengelola dengan baik. Belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, yang ketiga sekarang, yang terakhir. Jadi yang pertama, rasa cukup itu merupakan kondisi hati. Tidak bicara tentang apa yang dimiliki, jumlahnya berapa, nominalnya berapa, baru merasa cukup. Tidak, tapi itu bicara tentang kondisi hati yang memutuskan untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Karena itu perintah Tuhan. Yang kedua, orang yang merasa cukup, hatinya merasa cukup, maka dia akan bertindak, dia akan berbuat untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, mengelola apa yang dimiliki dengan baik sehingga tidak kekurangan. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang merasa cukup, dia akan mampu mengucap syukur, yang berarti mengucapkan berkat. Saya ulang ya, orang yang merasa cukup, dia akan mampu mengucap syukur, yang berarti mengucapkan berkat. Orang yang bisa merasa cukup, dia bisa bersyukur. Dan ketika seseorang bersyukur, itu di hadapan Tuhan, dia itu sedang mengucapkan berkat. Masa Pak, ucapan syukur itu sama dengan ucapan berkat? Betul. Mari kita lihat ayatnya ya. Markus pasal 8 di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Markus pasal 8 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan.
dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Sebelum roti dibagikan, diucap syukur dulu, dipecah-pecahkan, baru dibagi. Ayat yang ke-7. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, Tuhan Yesus mengucap berkat atas ikan yang dimiliki, beberapa itu, Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Ini salah satu peristiwa Tuhan Yesus memberi makan orang banyak, sekian ribu. Yang dimiliki cuma roti dan ikan yang sedikit. Secara manusia tidak cukup, tidak akan bisa cukup, tidak mungkin. Tapi yang dilakukan Tuhan Yesus, dikatakan rotinya diucap syukur, ikannya dikatakan diucap berkat. Maka saya mengambil kesimpulan, mengucap syukur itu berarti mengucap berkat. Kalau Bapak Ibu Saudara saya belajar untuk bisa mengucap syukur, maka itu berarti kita sedang mengucap berkat. Luar biasa. Tapi sebaliknya kalau kita enggak bersyukur, maaf, kita tidak mengucap berkat, tetapi kita mengucap kutuk. Amin. Kutuk. Karena ucapan syukur itu sama dengan mengucap berkat. Tapi kalau tidak mengucap syukur atau bersungut-sungut, itu berarti maaf, bukan mengucap berkat, tapi mengucap kutuk. Bagaimana mungkin kita berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku. Doanya kan begitu ya, berkati usahaku, pekerjaanku, bisnisku, berkati. Baru selesai doa begitu, mulai bekerja, mulai keluar kata-kata seperti ini. Lalu kerja kok koyo ini, sepi, soro, gak payu, gak laris, ya apa ya? Baru berkata berdoa, Tuhan berkati pekerjaan saya. Bekerja, ngomongnya kerjaan kok sepi, kerjaan kok soro, gak payu, gak laris, wis mari ini gulung tikar, bangkrut. Loh, satu mulut mengucapkan berkat di pekerjaan, tapi sisi yang lain tidak mengucap syukur ketika bekerja. Satu mulut keluar kata berkat, dari mulut yang sama juga keluar kata kutuk. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 10 berkata, mari kita lihat ya, ini sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir. Yakobus 3 ayat 10. Yakobus 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Baru mengucap berkati pekerjaan saya, tidak dilanjutkan dengan ucapan syukur, tapi malah menggerutu atau bersungut-sungut. Berkat kutuk, berkat kutuk. Tidak heran, mau terima berkat batal, mau dikirim berkat batal. Soalnya ucapnya berkat kutuk, berkat kutuk, nggak jadi terima berkat. Kita yang rugi, Tuhan mau kirim berkat nggak jadi. Karena apa? Nggak mengucap syukur, nggak mengucap berkat. Saya ingat satu lagu berkata begini. Saya lupa depannya bagaimana, cuma tengah-tengahnya lagu itu berkata begini. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Tahu saudara begini? Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Saya bisa ganti kata itu. Ku ucapkan berkat atas hidup ini. Ucapkan berkat, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kemuliaan Tuhan akan nyata kalau mengucapkan berkat. Mengucapkan berkat itu berarti juga belajar mengucap syukur. Mengucap syukur bisa terjadi kalau bisa merasa cukup. Kalau tidak merasa cukup, tidak pernah merasa puas, saya berani jamin tidak akan bisa mengucap syukur. Dan kalau tidak bisa mengucap syukur,
bagaimana kemuliaan Tuhan bisa nyata atas hidup kita? Impossible. Tidak mungkin. Karena mengucap berkat, ngomel, berarti mengucap kutuk. Tidak jadi berkatnya, rugi. Ya, jadi karena itu ayo kita baca sama-sama. Ya, saya pribadi ketika menyiapkan perenungan firman ini, saya diberkati. Dan saya rindu supaya Bapak Ibu Saudara juga bersama dengan saya, ayo kita belajar untuk memiliki rasa cukup. Karena ternyata rasa cukup itu punya dampak, manfaat, kegunaan yang besar, membuat rohani kita diberkati. Karena rasa cukup itu menjadi kontrol, rem, supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan yang menghancurkan dan menenggelamkan hidup umat Tuhan. Ayat penutup yang terakhir, kita baca Matius pasal 6 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Setelah ini kita akan katakan lewat satu lagu ya. Matius 6 ayat 31 mulai. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini kan perkataan orang yang tidak merasa cukup. Orang yang tidak merasa puas kalau omongan begini. Mangan opo? Nganggo opo? Kalau opo-opo? Nah, orang yang tidak merasa cukup kan gitu. Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Tuhan bilang jangan berkata seperti itu. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya perhatikan kata Bapakmu yang di surga tahu kita butuh itu. Bapak surgawi tahu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, Tuhan berikan pembelajaran kepada setiap kita pagi ini. Milikilah rasa cukup. Belajar. Bukan berarti tidak boleh punya mimpi, apalagi yang masih usia muda ya, usia produktif ya. Bukan berarti tidak boleh punya mimpi, bukan berarti tidak boleh ingin lebih maju, bukan berarti tidak boleh ingin kaya, bukan. Tapi harus punya penyeimbang, yaitu rasa cukup, rasa puas dengan apa yang dimiliki. Itu jadi rem, itu jadi kontrol, itu jadi penyeimbang, sehingga tidak menuju kepada kehancuran atau kebinasaan. Mari kita akan katakan lewat satu pujian. Selalu ingat segala kebaikan di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadamu.
setiap kami umat Tuhan memiliki rasa cukup karena ibadah, kesalehan yang disertai dengan rasa cukup akan memberi manfaat, keuntungan yang besar, membuat rohani kami diberkati kalau kami memiliki rasa cukup atau puas dengan apa yang kami miliki. Rasa cukup, rasa puas akan menjadi kontrol, menjadi rem supaya kami tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Hamba terbatas untuk menjelaskan, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut atas setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman pada pagi hari ini. Di saat satu sisi kami ingin lebih maju, kami ingin lebih sukses, kami ingin lebih berhasil, kami ingin menggapai mimpi yang lebih lagi, tapi harus diimbangi dengan rasa cukup atau rasa puas. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami ada dalam kondisi yang seperti ini. Karena rasa cukup itu bukan bicara nominal atau berapa besar yang kami miliki, tetapi bagaimana kondisi hati kami. Itu yang menentukan apakah kami bisa merasa cukup. Dan kalau kami punya hati yang bisa merasa cukup, maka kami akan bisa belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kami miliki. Beri kami hikmat-Mu untuk bisa mengatur, mengelola uang, berkat, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Seberapa besar kami bisa atur kelola dengan baik, Tuhan dipermuliakan. Dan ketika kami bisa memiliki rasa cukup, maka kami bisa mengucap syukur. Itu berarti kami sedang mengucapkan berkat. Dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau latih diri kami untuk bisa memiliki rasa cukup dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan setiap kami. Hamba percaya firman ini akan menjadi kekuatan sehingga kami tidak merasa stres, frustasi, kecewa, marah kepada Tuhan atas keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena kami tetap yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan beserta kami, Tuhan menolong kami, Tuhan pelihara kami. Karena kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Kami mau belajar untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran, maka pasti anugerah dan berkat itu akan Tuhan curahkan dalam kehidupan setiap kami. Perbesar kapasitas kami untuk kami bukan hanya sekedar menerima berkat, tetapi kami boleh siap untuk menerima berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Saudara sekalian. Jadi jangan salah menangkap bahwa bukan berarti tidak boleh punya keinginan untuk maju, tidak boleh punya keinginan untuk lebih sukses. Bukan, saya tidak berkata seperti itu, tetapi harus diimbangi dengan rasa cukup. Ya, oke, Tuhan berkati kita sekalian. Mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Endi. Ya, ini Bapak Ibu Endi ini adalah adik dari Bapak Ibu Alek, di mana beberapa hari yang lalu Ibu Endi atau Mila sudah melahirkan anak yang pertama, yaitu seorang putra. Ya, selamat kepada Bapak Ibu Endi. Tuhan pulihkan kesemasukan di kotak saat Bapak Ibu keluar menuju ke pintu depan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi kita katakan lewat pujian. Selalu bersyukur.
semua kami yang hadir sudah menerima berkat rohani yang Tuhan sudah limpahkan atas setiap kami. Rohani yang diberkati akan membuat dan menjamin kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka, untuk mereka-mereka yang sakit, untuk kesehatan Ibu Kuntu Lalu, Ibu Pratiwi, Ibu Siarni, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami berdoa, dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh beliau Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang sedang menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan sambil terus menantikan Tuhan, karena Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula buat Ibu Endi atau Ibu Mila yang baru melahirkan. Tuhan pulihkan kekuatan, kesehatan untuk Ibu Mila. Demikian juga anak yang baru dilahirkan, Tuhan peliharakan, bertumbuh kuat sehat di dalam Tuhan. Juga untuk Ibu Yesa atau Ibu Ave yang juga baru melahirkan, Tuhan juga pulihkan kekuatan, kesehatan untuk Ibu Yesa. Tuhan peliharakan juga anak yang baru dilahirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memanggil hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, beri hikmat Tuhan, kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hantar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, pelayanan, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita untuk terus minta kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya